Makin penuh misterinya tuh terpecahkan satu persatu tuh. Ya. Keluar lagi nih Hanzo, Zaznya sekarang berpindah tangan. Ya, Zaz tetap berada di mid lane, Lunox di gold lane. Tadi ya, gue ngeliatnya juga dari antara Lunox sama Zax ya, match up Harit, kayaknya Lunox bakal lebih enak. Dia bakal lebih, ya hitungannya kan strong lane kan. Ya. Sementara ya, balik lagi, Vivian masih dengan Tigreal-nya, dengan heavy CC-nya. Mungkin kalau ngomongin mid game, ya kuat banget dari Falcon Vega. Tapi kalau misalkan Vitality bilang nggak kuat, nggak juga. Ya kita tahu Zax, dia dengan satu item aja udah bisa follow. Ya, ini untungnya ada satu buah pagar yang emang mereka ciptakan di awal-awal ya. Tapi setidaknya sekarang ya resiko sih sebenarnya kan tadi hampir aja bisa kayak membuat dari pemain-pemain ataupun yang kayak Hanzo aja itu bisa melakukan manuver yang jauh lebih ekstrim lagi. Dan gak ada yang ngejar sih secara garis besar ya. Secara nggak langsung kayak Hanzo-nya nggak ada yang bisa nabrak ke belakang gitu kan. Tapi menurut gue bagian depannya juga masih bisa kok, kayak kena Claw Cannon aja udah bakal sekarat dan hampir saja Vivian dimakan. Vivian sempat untuk kabur, sekarang Meilinnya ada di area atas dan mungkin akan membantu pergerakan dari Cincau karena ada Acel yang bersembunyi di dalam rerumputan dan bisa saja Manacle ninjanya dikeluarkan nih. Bagus banget sih nggak keluar sama sekali. Nah, dia pun berpindah tempat, siap untuk bisa meratakan siapapun yang ada di bagian depannya dan juga mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Tapi pergerakan yang dilakukan oleh Meilin masih gagal di awal-awal. Siaman, karena memang dari gold lane-nya dua-duanya nggak bisa follow ya. Dari Harit belum level 4, sekalipun udah level 4 belum bisa spam Chrono Dash juga, cooldown-nya masih kurang. Sama Lunox juga belum 4, ya jadi kayak bakal sabar-sabar dulu aja. Paling nggak Pinnacle Ninja-nya tadi udah kebuka tapi nggak ada korban. Yap, itu sisi positifnya. Di bawah, ini jatuhnya ada 3 lawan 1 kan. Iya, menarik merit ya. Merit spawn. Tapi sama si kecil nakal itu. Oke, Talnya di tengah mulai masuk untuk bisa melihat siapa saja yang ada di dalam area pertempuran. Sekarang pertempuran kembali terjadi. Talnya kembali mundur ke depan yang berbeda, tapi sedikit lagi yang bisa terjadi di dalam tubuh dari Vivian dan juga Fumeko masih berusaha untuk bisa kabur. Hanya saja Meilin, apa yang terjadi? Meilin! Loh, bayangan habis. Energi yang habis, akhirnya badan aslinya pun hadir. Dan itu menjadi satu buah masalah yang cukup serius untuk Hanzo. Ya, karena memang akhirnya dia berhasil di pick off. Tapi gue lihat bagus banget di final slash dari Violet. Langsung kan disapu kena karet. Itu lihat Meilin. Dan itu dia. Bayangan yang udah nggak ada lagi ya, energinya udah habis. Jadi badan aslinya ketarik. Dan ya jadinya tumbang. Yep. Itu lama banget loh terbang, itu jauh banget kan dia, soalnya kan Pinnacle Ninja-nya itu di sebelah kanan dari Purple Buff ya. Iya, jauh banget tapi tetap cepet ya terbang ya. Dia melewati samudra Take off-nya tadi berapa kan. kecamatan tadi lewat aja. Kenceng banget. Tapi jadi 1-1 untuk kill-nya. Masih aman lah ya, dari keduanya juga masih. Network sama. Ya, masih kejar-kejaran juga. Apalagi dari jenis hero-nya juga tipikal mid lane power. Jadi kita mungkin akan lihat agresivitasnya ada di turtle ketiga atau di 2 juga udah bisa sih kalau pengen di fight. Meilin harus lebih berhati-hati lagi, harus lebih aware lagi terhadap seluruh dari energi yang dia miliki ataupun HP dari bayangan. Iya. Jangan sampai tiba-tiba nanti terbang lagi gitu kan bayangan. Nyamperin bayangannya. Tapi gua ngeliat Hanzo ya. Ini tetap akan oke sih sampai late game pun. Dia bisa ngincer Karacini, dia bisa bait Order Brilliance dari Chell atau ke Vival sekalipun langsung oke banget. Tapi masalahnya kalau di turtle kayaknya kasih Vitality yang setup deh. Habis itu Falcon Vega yang bakal invade. Yep. Ini yang catat talisman sekarang udah dimikir oleh Kundi dan kembali lagi lambat lagi tempo permainannya. Cincau yang sudah berpindah tempat dan juga di area turtle-nya udah berkumpul beberapa player, tapi Lunox yang tetap ada di area tersebut belum mau berpindah tempat pula. 4 lawan 5 nih. Iya, 4 lawan 5. Rada ngilu. Tapi harusnya pede sih, kan lihat langsung dipegang. Tapi Chow sudah mulai mendekat. Bahkan untuk sekarang Ciminya sudah membuat sebuah body can untuk bisa membuat pergerakan ini mungkin oleh tim Falcon Vega tidak bisa mendekat ke arah mereka. Dan sekarang final slash dikeluarkan pula, tapi mereka berdua kehilangan sangat banyak HP dan Funi. Satu terakhir masih selamat. Masih aman juga. Dilepas dari turtle-nya, akhirnya memilih untuk ambil ke arah bottom lane. Cincau mungkin dia sadar juga Harit belum bisa nge-spam Chrono Dash, mendingan memang jangan join dulu, nanti aja. Karena percuma menurut gua, selama belum bisa nge-spam Chrono Dash, Harit ya belum bisa ngasih power impact yang
gimana. Mending Ya. di farming dulu, udah bisa baru nanti. Nah ini pandangan ninjanya kemana lagi? Oh bagian tengah. Oke. Mencoba untuk ganggu Vival lagi. Satu yang terakhir. Idi masih ada satu bar. Tapi Vival berhasil dihilangkan. Itu yang gue bilang kayak Ben ini susah banget. Dia mau all in. Dia mau pakai Deadly Catch nih buat Hanzo. Nanti kayak nggak lama bakal ada lagi tuh kita di kejadian yang Iya. delay Deadly Catch-nya belum selesai. Tapi Hunter Strike menjadi item pertama juga nih untuk Vival. Sementara untuk Hanzo-nya Meilin dia udah jadi ke arah corrosion. Ini enak juga sih sebenarnya. Ngegaruknya enak baik deh. Attack speed-nya kenceng. Iya. Wah, Orang juga efek slow-nya kena gitu ya. makanya. Dan Hanzo selain untuk ya ini ngejar orang, dia bisa juga melakukan split push. Oke, objektif turret aja cuek. Dia Dia punya cuek invulnerable. aja. Ha, tapi jangan kelamaan gitu. Ntar datang lagi. Ntar datang lagi. Nggak dipanggil tiba-tiba datang. Bertamu lagi dia ke situ. Ya, tapi mungkin kalau ngomongin gimana cara lawannya, kayak makan depan bisa sih. Tigrealnya makan depan dengan bareng sama Funi, nanti damage-nya harusnya cukup. Sementara sekarang Vival di tengah di area river masih berhasil untuk bisa mengamankan ke arah satu Little Wanderer, menambahkan lagi movementnya. Dan Cini harus recall terlebih dahulu dari bagian bawah antara Cincau dan juga Cel masih belum berakhir. Di atas ada satu ruang yang mungkin sedikit tercipta. Arlordnya masih free sejauh ini walaupun ada satu otot tarik miliknya yang udah berhasil dihancurkan. Ya, mungkin temponya pelan karena memang dari keduanya juga belum mau nih ngegas. Flickernya masih ada kalau dilihat dari Vivian. Tapi ya mungkin memang nggak mau aja. Dia mau cari medan tempur yang memang pas kayak di Turtle. Oke, Vival, Cini udah berkumpul mereka. Dan sekarang ada Hanzo yang sudah hadir pula. Tapi ternyata turtle-nya masih berhasil diambil. Vival ya, retribution yang pas banget tadi. Perfect Turtle bisa didamankan oleh Vitality. Tapi dari tadi Cincau belum ikut nih. Gue ngerinya sekalinya Cincau ngikut, momen kayak tadi mungkin di Lord lah ya. Itu bukan Lordnya yang diincar, orangnya. Ini Vivian nih, konsilnya nih. Kita lihat, ini connect apa enggak? Dan benar saja connect. Ada flicker, ada final slash tadi mengganggu pula walaupun implosionnya udah sempat untuk langsung dikeluarkan. Namun untuk sekarang pergerakan dari Violet udah gak kuat lagi dan gagal untuk bisa membalaskan keadaan. Hanya saja pergerakan dari Meilin mencoba untuk bisa mengejar dan juga menghancurkan karena beberapa player yang ada di area tersebut. Tapi aman semuanya. Tidak ada yang tumbang loh. Makanya nggak dapetin kill balasan ya berarti dari Falcon Vega juga. Bahkan kayak bonusnya bukan sampai di sana doang, bonusnya ada di turret bagian bawah sekarang udah nggak bisa dijaga lagi. Dari segi item udah jadi di item kedua Vival, wow langsung full penetration nih. Hunter Strike malah fix. Sementara kalau dari Hanzo-nya dia bakal bermain dengan Trinity harusnya. 3 attack speed corrosion, 5 Hunter Sword, golden staff. Ini udah boleh-boleh nih dengan ada penet. Bahkan sekarang kalau kita lihat dari Lunox-nya ya, sepatu udah penet. Item tambah lagi. Tambahin terus. Ini kalau dia mau pakai spell Shield dia itu bisa nambah penet juga kan. Dari pasifnya kan kayak gitu. Ya. Concentrate mungkin atau Sterlium, tapi nggak masalah juga kalau seandainya memang nggak pakai Concentrate juga oke sih. Dan Conceal. Oke, konsil lagi Tal. Siapa yang menjadi korbannya? Vivian masih berhasil kabur dengan satu Secret Hammer. Dan mereka semua ngedelay lagi untuk pertempurannya. Jangan sampai nanti kayak kebawa ya sama ritme yang diinginkan sama Vitality. Jatuhnya kayak game pertama loh. Mereka sebenarnya punya gerakan-gerakan yang bisa mereka lakukan. Tapi jadi kayak ya udah lihat Vitality-nya di atas, oke kita ke atas. Lihat Vitality di bawah, oke kita ke bawah. Dan jadinya ya game pertama tadi jadinya nggak bisa dapat poin. Tapi kalau di game kedua dia udah reset. Mereka udah tahu mereka bisa bikin gerakan dan game 3 mereka harus lakuin itu lagi. Yap. Gitu. Nah, itu dia. Ngetes saya tadi, Pak. Ngetes. Onward. Rame. Ya, onward nggak bisa soalnya ke depan sana. Dia mau cari posisi buat shatternya aja. Lord yang muncul. Nah, ini dia nih momen yang menurut gue sempurna untuk jadi lokasi team fight bagi mereka berdua. Heavy CC, ada counter initiate juga dan ada Hanzo yang bisa nge-steal. Yap. Karena Hanzo berada ataupun panel ninjanya yang dibuka di area atas. Mereka mencoba untuk bisa membuat pagar di depannya. Agar tidak ada yang emang benar-benar bisa masuk ke bagian belakang dan juga mencari tubuh asli dari Hanzo. Ya, jangan sampai ketahuan ya. Tapi sebenarnya bakal ketahuan sih loh. Karena ada asap-asapnya itu. Iya. Asap-asapnya yang akan ngasih unjuk ke arah Hanzo yang asli. Nah kalau asap-asapnya belum muncul coba naikin ininya, resolusinya. Biasanya kalau resolusi yang low dia nggak muncul dia. Asapnya tipis asapnya. Kalau resolusi yang high asapnya makin ngebul. Kayak gitu. Oke. Jadi harus naikin ya. Naikin. Tapi nggak mungkin gak dinaikin gak sih? Kan tuh
Iya, mungkin mereka mungkin teman-teman di rumah kalau bingung jadi Hanzo. Tuh Meilin yang langsung maju tuh Cini tuh targetnya tuh. Hey, mau tidak mau memaksa Cini. Gak sempet. What? Dia nggak sempet ulti. Dan Cini tidak sempat ulti hingga membuat juga di tempat yang lain Final Slash Vivian terjebak tapi masih sempat bisa mengeluarkan lagi karena Impulsion dan juga menunggu rekan-rekannya hadir. Terlihat ada Denny tadi yang udah langsung dikeluarkan, Talnya mencoba bisa menghantarkan lagi damage begitu mematikan dan juga membuat beberapa player langsung berkilan dengan saja pada menyisakan Vival beserta Bumi Eko saja. Ya, 2 melawan 3 kali ini. Lord terbuka bebas. Apakah mau langsung di setup? Tapi Bumiko darahnya masih full nih. Ya, masih bisa dibuka juga dan Vival. Dia akan berjuang. Oke, Meilin harus mundur dulu. Meilin harus mencari jarak aman dulu untuk bisa melawan mungkin karena Vival ataupun dari Bumi Eko. Gak bisa soalnya kan. Hanzo gak bisa lama-lama pegang Lord. Dia bakal bonyok duluan. Sementara Cini udah hidup. Cini udah spawn. Kali Lordnya bisa di take over oleh mereka. Mereka bisa setup, mereka bisa DPS Lordnya duluan. Apalagi mereka punya cel loh, jangan lupa. Iya, itu yang lagi pada nonton juga ada tadi tuh. Ada Kakak Pika, ada Kakak Lipi, ada Kakak Namira, ada Bang Nepin juga ya. What? Wah, ada Why? PSG ya. Deps. Tapi sekarang kita lihat ada pertempuran Kapari dan Lordnya menjadi milik dari Vitality. Impulsionnya connect, Cini pun langsung down. Tapi Bumi Eko menjadi orang terdepannya juga. Untuk sekarang akankah dirinya bisa bertahan karena satu bar HP lagi tersisa di dalam tubuhnya mengakibatkan 2 player dari Vitality pun langsung menghilang. Akankah pemain dari Falcon Vega akan membalikkan keadaan? Ya, tapi mereka punya PR ya. Ada Wah, bener dibalikin, langsung aja mereka dimasukin dengan satu Pinnacle Ninja Vivian. Digaruk-garuk terus satu yang terakhir. Masih bisa selamat juga untungnya. Karena memang dari Demontornya tadi nggak kena gitu kan. Dia pakai Devastatornya oke, pas banget tadi untuk ngebuka juga di bagian depan. Tapi ya nggak bisa dieksekusi, ya udah. Mereka harus reset kembali. Sekarang Fumiko 3 detik lagi akan hadir dan mid lane yang akan dituju. Yap, mid lane berhasil dihancurkan walaupun Lordnya akan bergerak di bagian atas. Tapi mereka kayaknya udah cukup sabar dulu. Masih ada Hanzo yang bisa menangani ke arah Lordnya. Masih aman ya. Walaupun nggak cepet-cepet juga sih sebenarnya. Tapi paling nggak vision di daerah lainnya ini bisa di open. Holy Crystal udah jadi untuk Cini. Sementara untuk Funi sendiri dia nggak bakal langsung strike ke arah Holy Crystal. Ada Ice Queen, nextnya Glowing. Yang Holy Crystal adalah Cincau. Ini udah jadi dan damage-nya udah sakit banget harusnya nih. Udah ada Peter of Fever juga. Ya, dan kayak susah banget mau numbangin Vivian-nya. Mungkin Ada aja momentumnya gitu Vivian bikinnya. iya kan. Memang dia mainin dari gerakannya, dari pressure mungkin kayak pasifnya. Kalau di all in juga agak susah loh, memang bukan pilihan yang tepat menurutku. Mendingan sekalian skip Vivian-nya, dia ngambil langsung bagian belakang. Tapi ya Bane dengan damage deal tertinggi, deadly catch-nya, pasifnya, bahkan dari Cloud Cannon-nya itu bakal ngasih damage yang gila banget sebenarnya. Tuh ketembak lihat Funi tuh. Nih mau lihat aksi Cincau lagi dapat nggak nanti dia Savage nih. Kalau kemarin kan Savage-nya tidak terhitung. Ya, Di luar dari batas waktunya ya kan. makanya. Walaupun memang kill semua. Tapi kalau misalkan lihat Harit ya versus ya hero-hero yang diambil sama Vitality nggak gampang loh. Nggak gampang ya. Iya. Ada banyak yang bisa ngebait gitu kan. Dia kena penalty zone, knock up bisa diburst sama Chell atau kayak kena implosion walaupun di Purif, Nah, tapi tetap beli waktu. ini waktunya kalau nggak di damage, nggak kena lagi. Ini nggak kena lagi. Iya. Baru ketahuan. Nah, tadi bercanda itu loh, bercanda aja. Tapi ya kembali menjadi pasif ya gamenya ya. Pertempurannya akan ada di mungkin objektif netral aja nih. Lord muncul berarti tempur. Lord nggak ada berarti nggak. Waduh, banyak kali Ninja kayak tadi udah langsung dikeluarin di bagian atas agak sedikit terlambat. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di bagian tengah. Ada Belian udah langsung dikeluarkan begitu saja, masih berhasil mundur untuk Chell. Uni hanya kehilangan satu bar HP. Mereka mau kejar lagi? Enggak ternyata. Nggak. Mereka hanya ragu sih lebih tepatnya. Udah bait beberapa short spell. Ya udah untung gitu kan. Tal udah nggak ada flicker, Violet udah nggak ada flicker. Next team fight masih aman. Bayarannya cuma Vivian dengan flickernya. Chell masih bebas, Cini masih bebas. Yap. Dan aman lah sudah untuk kedua tim ini. Tapi perlahan mereka mulai mendekat lagi karena dari Lord sudah masuk menit 14. Zonanya udah dipegang Fumieko. Mereka nggak boleh sembarangan open. Wah, ini Meilin bisa dikejar nih tapi ternyata tidak. Briano Hordernya lebih menuju ke area dari tengah dan sekarang Cincaunya pun langsung down. Menjadi sebuah kerugian yang sangat besar untuk Falcon. Wow, nggak ada damage dealer terkuat dari Magicalnya. Masih Implosion? Waduh. Impulsion Connect dan didorong lagi. Secret Hammer mau pergi ke arah mana? Tal hancur, menyisakan 2 player saja. Tapi masih ada kesempatan untuk Meilin bisa mengganggu karya dari Lord.
sakit sih sebenarnya dari Vival ini, tapi Chell lebih sakit ternyata. Gak berani ya Long, dia nggak mau ngambil. Nggak mau ya? Nggak mau, mungkin kayak takut gak ada Vivian di depannya Long, dimakan nantinya. Dan lebih milih untuk clear. Ini pilihan yang lumayan tepat. Jadi kayak mereka nggak harus buang move-nya juga tadi. Nah tuh lihat tuh Cincau kan ngasih gesturnya kan tuh. Kayak ngasih tahu lagi tadi. Ngasih tahu apa komunikasi apa. Iya katanya. Apa jangan-jangan ditanya udah makan belum? Lah ilah tuh. Udah game 3 mas. Gak mungkin ya. Tapi Lord yang berdiri kali ini untuk tim Vitality ada dari arah top lane. Mereka bisa aja nih untuk hancurin semua turret luarnya dulu. Itu bakal jadi objektif utamanya. Tapi best turret saya possible. Pinnacle Ninja dikeluarkan kembali, targetingnya adalah Vivalo. Sakit banget satu terakhir dari Clutch. Daily Catch-nya menyelamatkan pergerakan dari Vival. Gue bilang tadi loh, mau nggak mau dia harus buka Daily Catch. Karena kalau enggak nggak bisa, defensifnya nggak kuat. Aling nggak kuat Aling. Ya finalisasi yang nggak kena crash apapun loh. Wah. Informasi lagi. Dan Lordnya menabrak di bagian atas. Pinnacle Ninja dikeluarkan kembali, siap untuk bisa menghantam siapa berada di bagian depan. Sementara Nightmare Spawn-nya udah dikeluarkan pula. Violet masih berusaha untuk bisa mundur. Mereka hanya bisa bertahan sejauh ini. Wes, ada satu lagi orang di mana implosion-nya tadi udah terlihat begitu indahnya. Dan pertempuran yang kembali terpecah tepat berada di depan area pertahanan yang dimiliki oleh Falcon, Vega dan juga Melin. Bagus banget, immortalnya pecah. Vival satu terakhir, Delicatnya dikeluarkan. Akankah ada sebuah aksi balasan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Falcon Vega? Nyaris saja tadi kalau Melinnya mau kejar terus, mungkin bisa tumbang dari sini atau paling nggak buang spell. Tapi sayangnya mereka memilih untuk mundur. Masih bisa bertahan lagi Falcon Vega dengan defensif mereka. Area yang dari tadi dilakukan untuk tim fight itu kurang bagus memang untuk tim Vitality. Tapi mau gimana lagi? Dia harus yang terobos. Chell tumbang, disitulah damage deal-nya udah mulai nggak ada. Tapi sama sih sebenarnya, cicaunya juga bisa ditumbangin. Itu flying implosion loh tadi. Iya. Dia implosion tapi sambil terangkat-angkat. Makanya kayak ragu ini tadi, ini apa ya? Implosion Iya kan? apa penalti? Tapi tetap kesedot, Tapi tetap keser keren banget loh. Iya kombinasi, dan akhirnya memilih untuk Winter Crown. Mungkin memang nggak bisa lagi kali ya dari Cicau, dia kalau pakai damage lagi satunya atau dipakai Bloodwing kurang. Soalnya dari tadi dia yang akan dimakan karena tembak Vival aja udah setengah. Karena memang dari Vivalnya juga udah jadi Blade of Despair. Galak banget. Wishing Lantern udah diambil juga. Ya Lilia Pokburst, tipikal magical poke yang damage-nya gede. Wishing Lantern itu enak banget, bakal ketrigger terus. Tapi jangan salah, Cell-nya juga ada Winter Crown nih. Ada Holy Crystal juga, jebol juga loh kena Cell. Sementara di tengah ya udah, nih dari Hanzo-nya masih anteng dulu aja, Lim. Emang butuh banget info teman-teman nih, karena kita tahu ya Hanzo dengan tidak dari mode Pinnacle Ninja-nya, buset udah gampang banget. Ya. Gampang banget nyikat-nyikatin Hanzo. Kayak tipis banget gitu. Tipis banget, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Bener, cuma bisa ngasih ini doang, ngasih jarum. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tetap sih untuk sampai ke sananya itu loh yang bakal jadi PR untuk teman-teman Vitality sekarang. Soalnya mereka balik lagi nggak ada hero yang bisa langsung ke frontline kan. Wait, 5 orang invisible siap untuk bisa menggaruk, membanting, menjetrot ke arah beberapa pemain dari Falcon Vega. Bahkan Lordnya kembali di setup ini yang cukup bahaya. Tapi Falcon Vega mereka siap untuk kontes, dan Hanzo lebih enak ketika musuh yang setup. Oke, Melin melihat dari kejauhan berdasarkan info dari rekan-rekannya. Tal menjadi orang terdepan bersama dengan Violet. Udah, mereka tahan lagi. Di reset lagi. Iya, mereka tahan lagi, mereka reset lagi. Benar-benar menjadi satu hal yang cukup lama, dan Vival mundur lagi, udah reset lagi. Ngeri loh, Cell-nya nge-trap tadi. Seandainya nggak ketahuan tuh dari Melin, wah itu di Dream hilang sih Melin pasti. Sebentar doang, nggak butuh waktu lama. Tapi langsung dibuka juga untuk vision di bagian bawahnya. Dan ya, Magic Sentry-nya udah delay lumayan. Lordnya bisa di-all-in sebenarnya kalau mereka mau, tapi bawa Cell-nya harus darkening. Nah itu baru bisa, apalagi Cininya mau buka turret kan, Cell setengah darah lah, setengah darah darkening hilang. Karena kita tahu ya, Shell ataupun Lunox apa mode dari Dangmingnya, Pokoknya Lunox kayak sama assault-nya bahaya dah. Lunox sama Edit, dua hero yang bisa Lord, bantuin Lord dengan cepet. Tergantung ya kalau dari Tuh itemnya udah kayak begitu lagi. Thunderbolt. Untuk first item Violet tadi udah banyak harusnya stacknya. Bikin Bloodwing kah ini Lunox? Harusnya iya sih. Karena Bloodwing lumayan enak. Atau kalau memang mau makan depan nggak ada yang keras, ya udah nggak usah bingung-bingung, damage terus. Sementara kalau ngomongin soal Harit, magical damage yang memang menjadi tumpuan juga untuk Falcon Vega.
Udah full item dan dia udah siap ganti item sih. Kayaknya winternya udah dipakai, nanti akan diganti Imo. Udah disiapin juga dengan gold 13.000 cukup harusnya. Iya, karena kalau kita memang mau main hitung-hitungan cepat animasi antara Lunox dan juga Harit, ya Lunox masih menang jauh kemana-mana, Pak. Iya, defensifnya juga lebih enak loh. Defensifnya lumayan curang kan, dia pakai order brilliant, nggak bisa dibalikin dan landingnya belum di clear. Bawahnya akan ya gitu-gitu aja dari segi bawahnya, tapi kalau Vitality muncul di bawah, gua khawatir ini Lordnya ditabrak. Cell muncul. Cel masih tahan, Cel masih sabar di bagian bawah, Cel juga punya flicker. Masih aman tapi Tal di tengah, dibanting lah sudah Vivian ya. Kehilangan Immortal, ada zaman Force di area tersebut, masih sempat bisa mengeluarkan ke arah Implosion tapi tidak untuk waktu yang lama dan Tal sekarang udah berubah. Siapa itu bisa mengatakan damage-nya, ada efek bakaran di dalam tubuhnya, Immortal pun langsung terpecah lah sudah. Dan juga ada penalty zone tadi yang udah langsung dikeluarkan dan tepat connect ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Falcon Vega. Menyisahkan 2 member kali ini Cincau. Funi yang bisa untuk melakukan defense karena memang Meilinnya akan coba untuk maju mungkin. Dan itu akan punya resiko. Dimana Fumeko yang udah buka vision. Dan Meilinnya maju kembali. Fumeko akankah mau digas? Habis. Wah, Sedikit lagi. Ada 3 berespi tapi tempat yang lain Meilin. Posisinya ketahuan oleh Cell. Langsung diterusin bahkan Funi. Waduh, ini dikejar lagi dan Cell. Wow. Itu dia. Kelsol yang begitu menyakitkan. Masih di rumput situ loh. Masih di rumput situ. Itu harus diwaspadai dan Wah, ini sisa Cincau mau kemana nih sekarang? Dia harus menghadapi 4 player sekaligus dan penalti zone yang connect. Masuk ke dalam tubuh dari Cincau. Tapi agro damage begitu menyakitkan. Tadi udah masuk juga ke dalam tubuh dari Fumeko. Tapi nggak bakal bisa mempertahankan ke arah satu base utama mereka. 2-1 Match point. Match point